Tepuk Roh Kudus. Tepuk Roh Kudus. Tepuk Roh Kuda. Roh Kudus. Roh Kuda, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kuda. Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kuda, Roh Kudus, Roh Kuda. Oh, balik Bun Anda. Terima kasih masih menghafal. Ayo, kenapa Kenzo? Kenzo? Tepuk Roh Kudus. Kenzo. Roh Kuda. Roh Kuda juga ditepui sama Kenzo. Disingkirkan Kenzo. Baik. Baik, tolong disiapkan bukanya. Hari ini Bu Nanda seperti yang Bu Nanda bilang, kamu sudah mengerjakan tugas loh ya. Ya, tugasnya yang kemarin Bu Nanda minta dikerjakan, yaitu lembar pengetahuan 17. Sudah loh ya. Sudah dikerjakan atau belum? Ya, kameranya kalau bisa tolong di-on-kan, diaktifkan. Bu Nanda mau lihat keaktifannya. Oke, baik. Kalau sudah nanti kita akan bahas. Soalnya kameranya rusak. Oh, yang rusak nggak apa-apa. Ya oke. Makasih Jailen diinfokan. Oke, Bu Nanda memberikan video pembelajaran kemarin sudah menjelaskan apa itu tradisi. Bu Nanda hanya membahas sekilas apa itu tradisi. Ada yang bisa menjelaskan pakai kata-kata sendiri. Tradisi itu adalah 3B, ada yang bisa? Tradisi adalah satu Brandon. Oke, Brandon. Brandon duluan. Oke, Brandon, jelaskan sama Bu Nanda, sama teman-teman. Tradisi adalah... Yes, Brandon? Kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sehingga menjadi kebiasaan yang berbeda. Nah, yang perlu kamu... Yang berbeda dari setiap daerah. Yang perlu kamu pahami pertama, tradisi itu adalah kebiasaan yang turun-temurun. Berarti artinya apa? Itu kebiasaan, tahu ya, sesuatu yang dilakukan sudah sering dilakukan dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin masa yang akan datang masih tetap akan dilakukan. Itulah yang disebut kebiasaan. Nah, kalau yang namanya turun-temurun berarti ketika kita belum lahir, kebiasaan itu sudah ada yang sudah dilakukan oleh orang-orang tua kita zaman dulu, nenek moyang kita zaman dulu. Nah, itu harus kamu tahu ya. Udah tahu ya tradisi ya. Nggak bingung lagi apa ya tradisi ya Bu ya. Nah, yang ditanya itu kan tradisi masyarakat. Berarti kebiasaan yang terjadi di masyarakat kita. Mbak, di Indonesia ada berapa banyak suku? Kamu tahu nggak hafal? Berapa banyak suku bangsa di Indonesia? Ada banyak ya kan? Bunda sampai lupa berapa. Berapa suku bangsa. Kemudian ada berapa banyak kebiasaan-kebiasaan setiap daerah. Ada yang menghafalkan nggak? Bu, ini tarian ini berasal dari ini. Bu, ini adat ini pakaian daerahnya seperti ini. Ada yang hafal? Tidak kan? Ada yang hafal? Nama pakaiannya, nama rumah adatnya. Coba Bunda tanya, rumah adat Jawa apa namanya? Siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Joanna, kamu mau jawab? Loh, itu salah satu tradisi. Oke. Berarti kita masih banyak belum mengenal tradisi kita. Nanti kalau misalnya kamu mungkin di kelas berapa ya, kamu akan belajar beberapa suku bangsa dan juga tradisi yang ada di negara kita. Nah, macam-macam itu tadi anak-anak, itu perlu kita jaga dan lestarikan. Ya, sudah tahu ya. Bu Nanda sudah kasih contoh kemarin, mewakili beberapa provinsi, beberapa daerah. Sudah dipelajari kan? Itu contohnya, ada banyak sekali anak-anak. Tidak Bu, semua yang kita bahas. Nah, yang kita pelajari adalah apa hubungannya tradisi dengan agama. Nah, tradisi itu juga berhubungan dengan agama anak-anak. Ya, karena
Dalam agama kita pun masing-masing kita punya kebiasaan. Oke? Oke, Bu Nanda tanya. Siapa yang bisa menjawab, Bu Nanda? Tradisi yang dimiliki oleh Yesus. Yesus itu apa? Adat istiadatnya Yesus apa? Jadi bisa menjawab. Yesus adat istiadatnya apa? Joan, Ya, Bu. Joan. Apa? Perjamuan. Nama misalnya kita kan suku Jawa. Kalau Yesus itu apa? Kalau kita misalnya adalah di sini adalah banyak suku Jawa. Kalau Yesus itu apa tadi? Adatnya ada bangsa apa? Itu contohnya katanya apa? Yahudi. Iya, Yahudi. Yahudi. Bangsa Yahudi. Jadi menggunakan mereka adalah tradisi adat istiadat Yahudi. Ya, kita lihat nanti apa sih beberapa contoh kebiasaan adat istiadat orang Yahudi. 10, Pak. Kebiasaan adat istiadat orang Yahudi seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ya, kalau kita itu banyak anak-anak ya. Ya, oke, Bu Nanda. Mau sekarang anak-anak buka bukunya halaman 49. Ada yang sudah menghafal semboyan bangsa kita? Tanpa membaca buku. Joan, Bu. Juan lagi cuman Juan tuh yang pintar ta. Ayo toh, yang lain juga aktif dong. Nah, nanti Juan toh Bu Nanda kasih nilai bonus. Oke, Juan simpan dulu ya. Juan disimpan dulu ya. Juan sudah ada nilai bonus ini. Siapa tadi? Yang aktif loh. Oke, yang tadi cepat coba. Oke, Jason. Coba Jason. Kaleb, Bu. Oke, Jason dulu. Apa Jason? Semboyan, Bang. Bineka Tunggal Ika. Artinya Bineka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Iya, beda-beda tetapi tetap satu. Itu semboyan yang jangan sampai lupa loh. Anak kelas 3 harus sudah hafal itu. Ya. Oke. Sekarang lihat halaman 49 sudah? Ada yang sudah membaca? Ada yang sudah membaca? Siapa yang sudah membaca tolong? Please raise your hand. Bu Nana mau lihat siapa? Cuman Juana yang membaca. Juan. Aktif nilainya terus minggu lalu juga yang aktif Juan. Iya ya, yang lain nggak aktif. Oke, 1, 2, 3. Oke, 4, 5. Hanya 5 orang. Oke. Kita lihat kebiasaan atau adat istiadatnya Yesus mulai dari kecil ya Yesus ya. Oke, Bu Nanda bacakan secara ini aja. Enggak semua dibacakan. Lihat yang paling atas. Bab 2 ayat 21 lihat. Dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Siapa itu? Yesus. Dia dipersembahkan kepada Allah. Oke, sambil kita menjawab pertanyaan di halaman 50. Siapkan pensil. Pakai pensil kalau bisa, biar nanti kalau salah bisa dihapus. Nomor 1, ditulis loh anak-anak ya. Jangan ditanya lagi, Bu, jawabannya apa? Oke, aktif menulis. Bu Nanda selesaikan jawabannya ini. Karena ini nggak akan dikirim di kunci jawaban. Yang dikirim itu yang lembar pengetahuan. Oke? Oke, nomor 1. 12 tahun. Jadi nomor 1 jawabannya adalah genap 8 hari. Sudah? Nomor 2. Mengapa Yusuf dan Maria membawa Yesus di bait Allah? Untuk dipersembahkan. Untuk dipersembahkan. Brandon. Untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya, untuk dipersembahkan atau dikuduskan bagi Allah. Untuk dipersembahkan atau dikuduskan bagi Allah. Oke. Nomor 3. Yang bisa menjawab bisa, yang sudah membaca pasti bisa menjawab. Apakah yang dibawa? Nomor 2 apa, Bu? Nomor 3 dulu nanti Bunda ulang. Apakah yang dibawa oleh Yusuf dan Maria saat mempersembahkan Yesus?
yang sudah membahas. Ya, Joen, apa Joen? Sepasang burung terkukur. Sepasang atau 2 ekor ya kan? Sepasang itu 2 ekor. Sepasang burung tekukur atau merpati. Tekukur atau merpati. Ya. Sepasang itu berarti 2 ekor ya, jangan bingung. Sepasang 2 ekor Bu sama. Ya. Oke. Oke, nomor 4. Apa yang menggerakkan hati Simeon? Nah, saat melihat bayi Yesus. Anak-anak, ada 2 nabi yang menunggu melihat Yesus secara langsung. Ya, Mesias. Mereka yakin dan percaya bahwa akan lahir Mesias. Mesias itu juru selamat. Maka sampai tua pun mereka belum bisa meninggal dengan damai. Sebelum melihat Mesias itu. Nah, namanya yang nabi laki-laki ini Simeon. Yang perempuan itu namanya Hana. Nanti kamu baca ya. Nah, Simeon ini sudah tua anak-anak. Setelah melihat bayi Yesus, ia menggendong bayi Yesus. Apa yang terjadi? Dia merasa apa? Hatinya bahagia, damai. Lalu setelah itu meninggal. Jadi ia sudah menantikan Yesus itu sudah sejak lama. Jadi apa yang menggerakkan hati Simeon saat melihat bayi Yesus? Yang menggerakkan adalah jawabannya Roh Kudus. Matthew, tulis dulu Matt. Roh Kudus. Yang kameranya bisa dinyalain, tolong dinyalain ya, kecuali yang nggak bisa. Roh Kudus. Oke, sudah? Nomor 5, terakhir. Siapakah Hana? Hana coba lihat sekarang, lihat di bukunya. Ya, lihat bukunya halaman 49. Audrey, Bu. Audrey, coba Audrey. Apa jawabannya Audrey? Audrey, apa jawabannya? Nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Asher, ya betul. Seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ada di mana Bu? Ada di bab 2 ayat 36. Kamu boleh lingkari ya, lihat. Ya, ini kan bacaan Injil ya, lihat agak ke bawah dia. Yang 2.236. Itu bacanya bab 2 ayat. Titik 2 itu dibaca ayat loh ya. Bukan titik 2 atau bagi 2, salah. Bab 2 ayat 36. Oke. Lihat, nabi perempuan, anak Fanuel dan dari suku Asher. Oke. Oke, 1 sampai 5 Bu Nanda ulang. Yang telat tadi tolong perhatikan. Yang sudah koreksi kembali. Nomor 1 Bu Nanda jawab ya. Genap 8 hari. Jawabannya. Oke. 2. Mengapa Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan atau dikuduskan bagi Allah? 3. Apa yang dibawa? Sepasang atau 2 ekor, sama aja, sepasang aja ya kita pakai ya. Sepasang burung tekukur atau merpati. Oke, 4. Apa yang menggerakkan hati Simeon? Roh Kudus. Terakhir, Hana adalah seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Oke, ada pertanyaan untuk ini tradisi yang dilakukan Yesus ya anak-anak, tradisi orang tuanya membawa jadi anak laki-laki, orang Yahudi, anak laki-laki yang sulung. Tahu anak sulung? Anak pertama. Ya, kalau kamu anak pertama, kamu laki-laki, dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan, disunat dan dipersembahkan kepada Allah. Itu tradisi bangsa Yahudi. Nah, itu. Lalu kalau sudah besar, permisi Bu, Joy mau bertanya. Apa Joy?
Bukannya nomor 1 tuh hari ke-40 ya, Bu. Coba Bunda koreksi dulu bentar. Di mana? Dan ketika genap 8 hari ia disunatkan, diberi nama Yesus dan malaikat. Dan ketika genap waktu pentahiran, Musa mereka membawa Yesus untuk menyerahkannya. Seperti ada tertulis, dan semua lelaki harus dikuduskan bagi Allah. Dan ayat berapa kamu jawabannya? Kamu lihat di ayat keberapa? Jawaban hari ke-40, Bu. Iya, kamu lihat di ayat keberapa? Anak-anak, Bu Nanda lihat halaman 51. Halaman 51. Romawi 1 dan 10 sudah dikerjakan? Sudah? Ada yang belum? Sudah. Ya, berarti Bu Nanda harus membahas lagi. Ya, Bu Nanda akan membahas lagi secara agak cepat ya Bu Nanda ya, nomor 1 sampai 10 ya, bisa ya. Kalau yang salah, nanti tolong langsung cepat diperbaiki. Oke. Oh iya, oke Joanna, iya. Oke, baru Bunda ingat. Ya di sini nggak dituliskan ya anak-anak ya. Oke, bisa diperbaiki. Nomor berapa? Nomor 1 ya. Terima kasih anak-anak ya. Terima kasih Joanna ya. Joan. Bunda suka panggil kamu Joanna. Maaf ya. Joan, terima kasih. Ini lengkapnya ya dalam kitab suci ya anak-anak ya. Iya. Ya, kalau misalnya dilihat di sini nggak lengkap. Dan ketika genap 8 hari harus ia diberi Yesus nama. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkan kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam semua anak laki harus. Iya, di sini tidak dijelaskan dalam kitab ini, tidak ada anak-anak. Tulis boleh diperbaiki nomor 1 anak-anak. Terima kasih Bunda, Anda baru mengingat kitab sucinya. Sudah? Nomor 1 jawabannya sudah dihapus. Ini Bunda Anda bacakan Injilnya ya, dalam bacaan Injilnya ya. Sebagai orang Yahudi, pada hari ke-8 sesudah kelahirannya, Yesus pun disunat dan diberi nama Yesus. Diberi nama. Pada hari ke-40 sesuai dengan ketetapan kitab imamat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Oke, ini dalam Injil yang lengkap ini. Oke, berarti tulis hari ke-40. Tulis hari ke-40. Ya, nanti Bunda akan perbaiki yang nomor 1 saja, nomor 1. Ya, di buku itu tidak ada penjelasan lengkap dalam baitnya. Nomor 1, yang tadi genap 8 hari itu Yesus disunat. Kemudian hari ke-40 barulah Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Bunda. Ya. Sudah. Bunda. Yang 8 hari itu diganti. Ya, diganti hari ke-40. Usia ke-40 ya anak-anak ya. 40 hari loh ya. Umur 40 hari. 8 hari itu Yesus disunat. Nih, Bunda Anda bacakan dari Injilnya yang lebih lengkap. Di buku itu tidak ada. Sebelum harus dikuduskan bagi Tuhan. Bunda Anda akan carikan ya, yang lengkap ya. Ya. Joan tadi ketemu di mana anak-anak? Sebenarnya ya 8. Ya. Makasih. Oke, harus buka Alkitab memang. Oke, sekarang lihat halaman 51. Halaman 51. Nomor 1. Oke, nomor 1. Langsung Bunda jawab ya. Buat Anda baca soalnya, anak-anak bisa langsung menjawab. Sebagai umat Katolik, tradisi gereja harus tetap dijaga dan titik-titik. Jawabannya adalah Dilestarikan. Ya betul, dilestarikan. D. Ya, D jawabannya. Oke, yang kedua.
Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan secara tadi apa? Turun temurun. Turun temurun diwariskan. Tadi Bunda bilang sudah ada sejak zaman dulu, ya, masa dulu maupun sekarang, bahkan bisa diwariskan di masa yang akan datang. Permisi Bu Nanda, putus-putus Bu. Nomor 2A. Nomor 3. Umat di kota Solo, Jogja, ya kan? Ini mempersembahkan misa, sering misa dalam berbahasa daerah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa apa? Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa, jelas ya? Iya. Kalau bahasa Batak itu Sumatera Utara, ya kan? Lalu bahasa Latin itu bahasa yang dipakai di Vatikan. Sunda yang dipakai oleh daerah suku di Jawa Barat. Oke. Nomor 4. Lihat, pada dasarnya kebudayaan daerah menunjukkan keluhuran. Pada dasarnya keluhuran siapa? Yang paling tinggi yaitu Sang Pencipta. Ya, Allah Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta. Oke, ya. Oke, nomor 5. Ada suku, ada Sunda, ada Batak, ada Ambon, Jawa, merupakan aneka ragam apa itu anak-anak? Nomor 5 apa? Suku bangsa. Ya, suku bangsa. Oke. Suku bangsa. Ada banyak ya anak-anak ya? Iya. Suku bangsa. Nomor 6. Contoh tradisi umat Katolik yaitu saling mengucapkan titik-titik. Tradisi anak-anak, tradisi. Berarti tadi kebiasaan yang ada di daerah kita menjadi kebiasaan ketika dalam keseharian apapun dalam keagamaan bisa kita bawa. Apa contohnya? Ketika kita menyapa orang, menyapa seseorang atau menyapa orang lain. Apa? Yang ada di buku? Berkah Iya, dalam. itu sapaan. Berkah dalam. C. Kalau salam damai itu seluruh di umat Katolik di negara manapun ada salam damai, cuma berbeda bahasa saja. Oke, sudah. Oke, nomor 7. Nih. Kalau di Bali itu ada rumah ibadatnya namanya pura. Agama apa? Hindu. Anak sudah hafal. Kan 6 agama. Hindu. Ya, Hindu. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6 kan? 6 itu sudah tahu apa agamanya dan juga rumah ibadatnya. Sudah tahu ya? Ada yang masih belum tahu? Caleb tahu Caleb? Kalau Muslim, Islam, itu rumah ibadatnya apa? Disebut apa Caleb? Caleb? Apa? Disebut apa kalau Islam, agama Islam? Berdoanya di mana Caleb? Masjid. Iya, masjid. Yang lain sudah tahu ya, semuanya ya. Oke. Bu Nana lanjut. Yuk, waktu kita terbatas soalnya. Nomor 8. Nah, tadi rumah ibadatnya kan salah satunya. Ini sekarang ada semua disebutkan. Ya, semua agama rumah ibadatnya ini. Jawabannya adalah dan D, ya, rumah ibadat atau tempat ibadat. Oke. Nomor 9. 9 sudah Bu Nada sebutkan tadi jawabannya. Agama yang diakui di negara kita di Indonesia ada berapa?
6 ya, jangan dikurangi, jangan tambah. Ya, betul. Oke, nomor terakhir. Terakhir gampang tadi Bunda jelaskan. Ada kebiasaan tadi di mana Yesus tadi 8 hari sudah disunat, kemudian menjelang 40 hari Yesus dipersembahkan ke bait Allah. Itu tradisi apa? Yahudi. Iya, Yahudi. Oke, sudah. Nomor 1 sampai 10 ada pertanyaan? Sembilan jawabannya apa tadi? Agama. Ada berapa? 6 agama. Oke. Jawaban nomor 6 apa? Jawaban nomor 6 apa jawabannya teman-teman? Berkah dalam. Berkah dalam. Dalam ya anak-anak ya. Oke, Bu Nanda tinggal 3 menit sudah habis Bu Nanda waktunya. Romawi 2 dan Romawi 3 Bu Nanda akan kasih kunci jawabannya ya anak-anak ya. Bu Nanda akan kasih kunci jawabannya. Oke. Baik. Habis ini langsung meet ke Pak Gatot atau tidak ada? Langsung istirahat atau gimana? Kenapa? Meet Pak Oh, langsung ke Pak Gatot. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, Bu Nanda meet ke kelas 3C lagi. Ya, terima kasih. Untuk jawabannya Bu Nanda akan kirim ya. Oke ya, nanti Bu Nanda akan kirim. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Minggu depan kita PH ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih.